Indonesia Lawyers Club edisi malam ini kembali hadir dengan tema Debat Sistem Pemilu PDIP versus Demokrat. Pilih wakil rakyat atau kucing dalam karung. Hadirin pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Saya kira malam ini dan juga malam sebelumnya ada bintang lama kita yang muncul kembali setelah bertapa selama pandemi di kampungnya di Flores. Malam ini dia tampil di tengah kita. Gabriel Mahal. Pemirsa, pekan-pekan ini soal sistem pemilu yang sekarang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji kembali. Apakah sistem proporsional tertutup atau terbuka? Tiba-tiba jadi rame karena Ketua Dewan Pembina dari Partai Demokrat, mantan Presiden SBY, tiba-tiba bersuara bahwa dia bukan tidak setuju dengan sistem atau tidak menguji sistem terbuka atau tertutup, tapi beliau tidak setuju kalau di tengah-tengah persiapan untuk pemilu ini sistemnya harus diubah. Jadi dia tidak setuju diubah dan tidak mempersoalkan tertutup atau terbuka. Tapi jawaban beliau ini langsung dijawab juga oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Sekjennya Hasto mengatakan bahwa mantan Presiden SBY kalau begitu lupakan sejarah. Karena 2009 juga sistem pemilu diubah dari yang semula tertutup menjadi terbuka. Tapi sekarang oleh kader PDIP di Banyuwangi, Dimas, mau dibalikin lagi jadi tertutup. Artinya kalau tertutup, kita atau calon pemilih hanya memilih partai. Jadi tidak lagi memilih siapa calonnya, tapi memilih partai yang dia suka. Dan partailah yang menentukan siapa yang akan duduk di kursi DPR nantinya. Karena itu partai-partai di luar PDIP serentak tidak setuju dengan itu. Jadi di DPR sekarang 8 fraksi tidak setuju, hanya PDIP yang setuju. Sekarang saya ingin dengar dari politisi senior Partai PDIP Perjuangan Pandana Baban. Sebenarnya apa alasan dari PDI Perjuangan mau mengubah kembali? Sebenarnya terus terang melihat momen ini ada kesempatan seperti yang diingatkan oleh Hasto, dulu juga pernah terjadi seperti ini. Ini momen ini sebenarnya satu hal yang selama ini menjadi terjebak dan terperangkap dengan sistem yang kalau kita bisa robah, itu akan lebih memperbaiki kualitas daripada pemilu itu sendiri. Karena terus terang aja dari beberapa argumentasi, bukan argumentasi yang kita dapat di lapangan, bagaimana kemudian munculnya malah wakil-wakil rakyat
yang punya uang banyak, yang populer karena artis dan sebagainya, hampir minim peran daripada partai dalam menentukan itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya dalam hal ini juga kita juga mencoba menawarkan ini dengan harapan partai-partai yang lain barangkali mempunyai semangat yang sama. Gitu loh. Itu aja yang ini kan. Dan kalaupun dikatakan sebagai indikator, sebenarnya tingkat keseriusan belum sampai di DPR ada usaha ini. Kalau indikatornya kan dilihat fraksi. Ada usulan di fraksi, dibicarakan di Bamus, kemudian dibahas, dimasukkan dalam apa. Ini sama sekali tidak ada aksi yang begitu di DPR. Sebagai indikator ya. Itu aja. Tapi apa bukan kita bolak-balik tahun 89 dari Ya, terbuka tertutup. tertutup jadi terbuka. Jadi bukan kesempurnaan, cuma balik ke belakang. Kalau sekarang balik lagi ke tertutup. Ya. Saya pikir tidak ke situ. Nah, ini sebenarnya terus terang aja ini mau bilang test the water apalah. Artinya dilempar ini gimana responnya, gimana reaksinya, gimana ini. Kan terus kelihatan ada sekian partai menolak, kemudian ada dicoba dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Sekarang masih berproses di Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Ya sekarang udah kelihatan reaksinya. 8 partai menolak. Tinggal PDI yang belum. Menolaknya itu baru statement-statement kan. Bisa cepat berubah itu. Baru statement-statement. Kami menolak gitu loh. Jadi belum serius. Jadi lagi diusahakan supaya berubah. Iya. Bukan, lagi diusahakan supaya statement itu berubah. Iya. Gimana dengan fraksi Demokrat? Karena dalam hal ini Terima kasih Bang Demokrat Karni. yang serius sekali. Jadi pertama perlu diluruskan dulu pernyataan Saudara Hasto itu. Mungkin dia tidak dapat informasi yang benar. Keliru itu statement kalau mengatakan bahwa zaman SBY juga di dalam tahapan-tahapan pemilu, lalu kemudian tinggal 4 bulan diubah sistem pemilu. Pertama perlu dijelaskan bahwa ia melakukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2008 itu adalah kader PDIP, caleg PDIP di Jawa Timur, caleg DPRD Provinsi Jawa Timur, yang namanya M. Soleh. Dialah salah satu dari sekian banyak yang kemudian mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi karena merasa bahwa hak konstitusionalnya itu dilanggar, dirugikan. Karena dia caleg yang nomor sekian itu, tapi kalau dia dipilih, kalau dia disukai oleh rakyat, dia tetap tidak bisa jadi anggota DPR RI karena dia caleg nomor sepatu. Padahal kalau dengan sistem proporsional tertutup, kalau nanti partai dapat kursi satu, ya nomor satu yang dapat jadi yang jadi masuk ke DPR. Karena itu dia merasa, Saudara Soleh ini merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan, dia menuntut ke Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan, sehingga diubahlah. Karena dianggap bahwa itu tidak konstitusional. Bahwa seseorang kalau tidak dapat, mestinya diberikan kesempatan untuk mendapatkan suara langsung dari rakyat. Dan kalau dia mendapat suara yang terbesar, mestinya bisa jadi anggota dewan. Itulah yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit adalah proporsional terbuka. Jadi kalau sekarang ada lagi kader PDIP lagi lagi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa proporsional tertutup itu proporsional terbuka itu inkonstitusional. Lalu yang konstitusional proporsional tertutup. Jadi ini kan jadi lucu ini kalau begini ini. Di tengah-tengah ketika kita juga sudah masuk dalam tahapan-tahapan pemilu. Itu yang menjadi esensi dari Pak SBY. Tapi secara jelas bahwa
Kalau kita kembali lagi ke proporsional tertutup, pilih gambar aja, itu kemunduran demokrasi. Justru kenapa proporsional terbuka itu disambut baik? Karena dia memberi hak kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya langsung. Dia pilih, karena dalam proporsional terbuka boleh pilih orang langsung, boleh pilih gambar, tapi boleh juga pilih gambar dan orang. Jadi itulah kesempatan. Nah, mana yang mendapatkan suara terbanyak, itulah yang kemudian masuk ke DPR kalau kursinya dapat kursi, partainya dapat kursi. Dengan demikian ada rakyat diberdayakan untuk memilih wakil-wakilnya sendiri. Kalau kita kembali lagi kepada proporsional tertutup, hanya pilih gambar, inilah yang menimbulkan oligarki partai. Partai yang berkuasa, kita beli kucing dalam karung, tidak ada lagi nama orang atau gambar orang di dalam surat suara itu. Sehingga kemudian kita hanya pilih gambar, maka muncullah nomor peci, itulah nomor 1. Dan ada nomor sepatu, itu yang paling bontot itu. Udah lah, nggak mungkin dapat jadi anggota dewan dia. Nggak mungkin jadi wakil rakyat kalau dia sudah nomor sepatu. Jadi inilah persoalan dengan proporsional tertutup itu. Kalau sekarang Mahkamah Konstitusi mau mengubah lagi karena tuntutan lagi juga salah satunya dari kader PDIP, maka alasan apa yang akan dipakai Mahkamah Konstitusi? Saya juga mempertanyakan. Dulu dia katakan proporsional tertutup itu inkonstitusional, sekarang mau mengatakan bahwa proporsional terbuka yang inkonstitusional, yang tertutup yang konstitusional. Kan ini jadi lucu sekali pelimpan, padahal keputusan sendiri. Walaupun orangnya sudah berganti, tapi itu adalah keputusan lembaga. Kalau kami Partai Demokrat jelas, kita mendukung proporsional terbuka, bukan sekedar pernyataan-pernyataan, tapi itu memang yang menjadi bagi kami adalah esensi dari reformasi pemberdayaan rakyat untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya. Kalau kembali ke proporsional tertutup, kita merampas lagi kembali hak rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Itu persoalannya. Gue dapat. Setuju? Sekarang dari Nasdem. Apa pendapatnya Nasdem? Baik, terima kasih Bang Karni. Bapak-bapak semua, kita tahu semua bahwa setiap pembahasan perundang-undangan di DPR itu melibatkan banyak pihak, terutama para tokoh, para intelektual, para ilmuwan, sesuai dengan bidangnya, termasuk ketika kita membahas undang-undang tentang politik, termasuk sistem pemilu. Kita mendapatkan informasi bahwa dari para pakar, pada umumnya anggota DPR seperti itu, beragam sistem pemilu itu dibeberkan di situ. Disampaikan oleh para ahli. Plus minus serta sistem pemilu. Ada distrik, ada proporsional, dan macam-macam. Nah, sekarang kita memilih sistem proporsional terbuka, itu adalah pilihan yang dianggap jalan tengah. Karena perkembangan demokrasi kita harus makin berkembang, tidak boleh setback ke belakang. Betul kata Mas Andi, sistem proporsional itu otoritas sepenuhnya adalah partai politik. Rakyat nggak ada pilihan lain. Tertutup. Rakyat nggak ada pilihan lain. Terbuka, sistem proporsional terbuka, semua serba mungkin. Partai tetap punya otoritas, tapi caleg nomor berapapun juga kemungkinan bisa jadi. Partai tidak kehilangan otoritasnya. Salah satu syarat adanya demokrasi memang partai. Tapi otoritas partai ini tidak boleh juga semena-mena, harus juga memberikan ruang kepada rakyat di dalam memilih calon-calonnya. Jadi calon-calonnya bukan otoritas murni mutlak oleh partai. Saya pernah ikut di dalam proporsional tertutup juga terbuka. Ketika terbuka saya tetap korban
korban partai juga. Jadi partai tetap bisa mengorbankan anggotanya yang dipilih oleh rakyat dengan suara yang mayoritas di dapilnya. Artinya partai tetap punya hak untuk memecat. Gitu kan, meskipun dia dipilih dengan suara mayoritas. Jadi sebetulnya ini kombinasi, ini semacam sintesa dari tesa, antitesa gitu kan. Mungkin distrik terlalu liberal gitu kan. Proporsional terlalu tertutup. Nah ini jalan tengah. Jalan tengah. Nah oleh karena itu menurut saya ini pilihan hari ini yang dianggap tepat oleh sebagian besar anggota DPR. Karena semuanya terakomodasi di situ. Bahkan nomor urut pun itu bisa dicoblos sah tanpa nyoblos partai, tanpa mencoblos orangnya begitu. Nah, ini semuanya diakomodasi. Dengan demikian maka saya kira kita ke depan tidak lagi berbicara soal sistemnya ini. Sistem proporsional terbuka final sampai pemilu besok kita laksanakan dengan sistem ini, tapi kita bergerak lebih maju. Bagaimana pileg, pilpres ini lebih bermutu, lebih berkualitas. Kualitas tidak harus bertumpu mengandalkan sistem yang sudah kita pilih. Tapi ada faktor-faktor lain, aspek-aspek lain yang itu harus kita tingkatkan. Partisipasi publik, institusi negara harus netral, KPU harus profesional, rakyat di bawah juga partisipasinya atas kehendak dirinya, tapi bukan karena mobilisasi dengan janji-janji yang lain atau apa, atau ada intimidasi dan macam-macam. Ya. Jadi kita berpikir setelah kita harus sepakat dulu ini semua tentang sistem ini. MK juga nggak boleh mengacaukan situasi. Nah kita kemudian berikutnya berpikir soal kualitas pileg dan pilpres. Arahnya harus ke sana. Demikian Bang Karni. Baik. Ada tanggapan pada atas dua? Hah? Pemirsa, akhirnya dalam pemilu ini kita menentukan apakah kita akan berpartisipasi dengan sinis dan pesimis ataukah dengan penuh harapan. Presiden Barack Obama, Presiden Amerika ke-44. Kita lihat. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ada yang mengganjal yang belum dijawab sebetulnya oleh Nasdem dan Demokrat. Yaitu bahwa kalau kita pakai sistem terbuka ini money politiknya tinggi sekali. Yang terjadi itu bagi-bagi uang. Itu kekeliruannya itu adalah kayak seperti gatal di kaki kiri yang digaruk kaki kanan. Urusan money politics itu persoalannya adalah karena kita belum merumuskan dengan baik campaign finance reform, reformasi pendanaan kampanye.
Ini yang mestinya kita lakukan kalau berbicara tentang money politics. Sebaliknya bukan pada sistem pemilunya, karena kalau sistem pemilu, semua sistem pemilu bisa ada persoalannya kalau tidak diatur dengan baik mengenai campaign finance reform. Misalnya, kalau sistem pemilu proporsional tertutup, penentuan nomor 1 itu adalah pimpinan partai. Maka money politiknya di pimpinan partai. Belum lagi ada kemungkinan misalnya ada oligarki mau titip orang-orang pada pimpinan partai dengan janji ingin akan memberikan bantuan dana kampanye, tapi orang-orang ini nomor satu di sini, nomor satu di sini, nomor satu di situ, bisa sekali terjadi. Karena itu persoalannya adalah pada campaign finance reform, urusan money politics itu, termasuk pembatasan mengenai dana kampanye, tapi juga mengenai misalnya adanya pendanaan dari negara melalui misalnya matching fund. Di Amerika itu ada namanya matching fund. Kalau seorang caleg atau partai mendapatkan sumbangan dari yang kecil-kecil, di Amerika misalnya di bawah $100. Nah, misalnya kita tentukan saja di bawah 500.000 atau di bawah 1 juta, kalau mendapatkan dana kampanye dari warga negara yang kecil-kecil itu, maka negara memberikan matching fund juga dalam jumlah yang sama. Sehingga ada insentif bagi partai ataupun caleg untuk mencari dana dari misalnya dari yang kecil-kecil. Bukan dari konglomerat, bukan dari cukong-cukong. Misalnya Obama, rata-rata dana kampanye yang diterima Obama itu adalah $27. Rata-rata. Dari jutaan orang yang memberikan sumbangan kepada Obama. Beda dengan misalnya Bush, dia datang dari jumlah sedikit tapi jumlah besar. Tapi ini memperlihatkan bagaimana negara atau sistem pemilu bisa memberikan dorongan agar supaya kita mencari yang kecil-kecil, lalu kemudian dengan demikian maka dan juga pembatasan sumbangannya, pembatasan pembelanjaan dan sebagainya, itu semua bisa diatur. Ketimbang kemudian lalu menyalahkan sistem pemilunya dan kemudian lalu ujung-ujungnya ingin merampas hak rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. Lalu berikan aja, kan sama aja mengatakan, sudahlah kalian rakyat, tidak perlulah kalian tuh milih-milih wakil rakyat. Biarlah kami ini pimpinan partai yang milihkan untuk Anda semua, saudara-saudara semua. Pimpinan partai lebih tahu mana calon yang lebih bagus, lebih baik untuk rakyat, untuk negara, ketimbang rakyat itu sendiri. Rakyat tidak punya hak untuk memilih calon-calon wakil-wakilnya di parlemen. Itu pada dasarnya yang diinginkan dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Kalau proporsional terbuka, justru rakyat diberdayakan. Silakan, rakyat punya hak, tapi pimpinan partai juga punya hak untuk menentukan calonnya, menentukan siapa nomor 1, siapa nomor 1. Tapi rakyat punya kesempatan juga untuk memilih nomor berapapun yang dia mau, calon manapun yang dia mau. Baru kita lihat nanti. Toh sekarang ini, kalau Anda lihat di DPR RI, itu lebih dari 50% anggota dewan itu nomor 1 juga yang terpilih. Tapi ada kesempatan yang ada kesempatan bagi mereka yang tidak di nomor 1, mau nomor 7, nomor 8, tapi kalau disukai oleh rakyat, dekat dengan hati rakyat, dipilih oleh rakyat dan masuk ke DPR menjadi wakil rakyat. Baik. Gus Coy, ada teman. Keberarti Saya sependapat. Bukan berarti karena satu koalisi ya. Kebetulan pikirannya sama. Bang Karni, setiap sistem memang ada plus minus. Sistem proporsional terbuka plusnya adalah rakyat terlibat, rakyat punya hak ya untuk memilih. Tapi ada satu sisi terkait dengan soal money politik ya. Ada banyak faktor, tetapi saya ingat pendapatnya almarhum Profesor Yohanes Darsono. Pernah berpendapat begini, saya masih ingat betul. Itu disampaikan dalam komisi waktu saya masih bertugas di sana. Sebetulnya Indonesia ini belum sepenuhnya siap untuk demokrasi atau menggunakan sistem demokrasi yang agak liberal, agak ya seperti ini. Kenapa? Ada satu faktor
yang penting untuk diperhatikan. Pertama adalah ekonomi rakyat itu rakyat harus sudah sejahtera, kira-kira begitu. Jadi itu salah satu syarat demokrasi. Rakyat harus sejahtera. Kebutuhan minimal itu harus terpenuhi. Sandang, pangan, papan, nggak ada problem. Sehingga tidak terbuka untuk dibeli suaranya itu. Artinya yang kedua adalah dia well educated. Jadi secara pendidikan itu sudah standar. Sehingga ketika dia menggunakan hak bukan karena faktor dikasih uang, faktor dimobilisasi, tapi dia memang ingin menjadi bagian dari proses perubahan negara ini yang lebih baik. Dia ikut terlibat di situ dengan cara mencoblos sesuai dengan pilihannya. Nah, itu salah satu syarat untuk menuju sebuah bangsa, sebuah negara berdemokrasi. Nah, banyak beberapa syarat yang dikemukakan, tapi saya mau mengutip ini kaitannya dengan faktor money politik tadi. Ke depan ini saya kira selain kita tetap berdemokrasi, selain kita tetap menggunakan sistem yang memang itu kedaulatan rakyat terakomodasi di situ, bersamaan dengan itu kita terus-menerus harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Nah ini saya kira. Kemudian pendidikan, sehingga sistemnya demokrasi, rakyatnya juga siap untuk berdemokrasi. Sehingga orang berpikir atau selama ini mengkritik sistem pemilu terbuka ini memungkinkan terjadinya money politik yang sedemikian subah. Nah kita juga perlu lihat juga sebetulnya sejauh mana sih, berapa persen sih money politik. Hasil survei pada umumnya itu kan sekitar 40%. 30 sampai 40%. Jadi nggak sampai 50. Nah sehingga kegelisahan yang berlebihan mau kembali ke proporsional dengan alasan karena money politik itu saya kira kurang masuk ya. Atau kembali ke proporsional karena yang terpilih itu tidak dikehendaki oleh partai, sehingga yang muncul orang-orang yang karena hanya punya duit tapi kurang bermutu, sehingga di DPR nggak bunyi, gitu kan? Nah ini harus ditutup dengan cara lain, harus ditutup dengan pendidikan politik intensif dilakukan oleh partai-partai politik. Saya kira itu Bang Karni. Terima kasih. Baik. Sekarang saya mau dengar dari pengamat politik, Profesor Siti Zuro. Silakan. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ini topiknya menarik sekali menurut saya, sangat aktual gitu ya. Dan tentunya menimbulkan pro dan kontra. Bahwa demokrasi kita ini kan demokrasi partisipatoris. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Partai politik gitu ya, itu tentunya sebagai pilar demokrasi yang dimintakan kepada partai ini betul-betul memberikan hak otonom kepada kader-kadernya. Jadi kalau sudah prosesnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tentunya harus inline gitu ya. Antara partai politik yang sangat banyak ini dengan realitas masyarakat kita yang sangat Bhinneka Tunggal Ika, sangat beragam seperti ini, dan tentunya partai politik sebagai representasi gitu ya dari aspirasi rakyat itu dimintakan agar kader-kader tadi itu tidak sekedar menjadi kader pelengkap penderita, tapi kader yang betul-betul memiliki hak otonom. Lah hak otonom itu yang harus dikompetisikan, dikontestasikan di internal partai. Kita melihat sejak tahun 98 kita bersepakat berdemokrasi gitu ya. Sampai sejauh ini partai-partai politik yang banyak ini belum menempatkan kader itu betul-betul dalam posisi yang otonom tadi itu. Ada hantu recall gitu ya dulu itu kan.
lalu itu antara lain gitu ya. Jadi kita ini masih learning by doing dalam membangun demokrasi yang seharusnya ketika demokrasinya itu dipraktekkan partisipatoris dengan dibuktikan bahwa pilpresnya sejak tahun 2004 itu langsung ya. Dan pengguna pertama itu adalah Pak SBY waktu itu tahun 2004. Dan tahun 2005 pilkadanya langsung kan gitu. Nah, dalam keadaannya seperti itu, mekanisme pemilihan untuk legislatif seharusnya seiring sejalan. Kalaupun ada permasalahan yang katakan gitu ya, tidak sesuai gitu, ada banyak dampak-dampak yang katakan dirasakan oleh masyarakat, tertutup sudah pernah dilakukan cukup lama juga gitu. Lalu terbuka, ternyata juga ada dampak-dampaknya gitu. Itu bukan lalu sekarang ini harus diubah gitu. Kalau memang ada nawa itu diubah, mengapa tahun 2020 kita usulkan untuk ada revisi terhadap paket undang-undang politik itu langsung dihentikan. Tidak terjadi. Mengapa baru sekarang? Energi para elit sekarang dikuras untuk memperhatikan ini. Padahal tahapan pemilu ini sudah jalan. Itu yang kita sayangkan. Ini mohon maaf Pak Panda Nababan yang saya hormati. Tentu itu bagus sekali usulan itu. Kami sebagai peneliti politik sangat concern dengan hasil pemilu 2019. Oleh karena itu, segera setelah pemilu usai, pemilu serentak usai waktu itu, kami melakukan satu kajian yang sangat serius dan melibatkan tentu pakar-pakar, dan alhamdulillah kita launching awal Oktober 2019 untuk merespon gitu ya. Mungkin Bang Yusril tahu, kami melakukan itu guru-guru besarnya karena kita concern sekali apa yang harus diperbaiki, dengan catatan segera setelah pemilu 2019 itu akan ada pembenahan. Kita sudah sondengkan, kita serahkan kepada DPR RI, kepada tentunya stakeholders terkait. Tapi ternyata kajian tadi itu tidak menjadi pertimbangan. Ini, lah sekarang ada usulan perbaikan atau mengganti sama sekali. Tentu ini sangat beresiko Pak Nababan, sangat beresiko. Menurut saya biarlah fokus kita itu betul-betul mempersiapkan pemilu serentak yang tidak sangat simpel untuk tahun 2024 ini. Kita kuras energi kita untuk perbaikan yang dalam arti pelaksanaan tahapannya ini kita kawal dengan bagus. Karena masih akan ada pilkada serentak setelah pilpres dan pileg itu. Ini sangat serius menurut saya. Saya sebagai tentu peneliti politik gitu ya, bukan pengamat Bang Karni, tapi peneliti gitu ya. Itu sangat concern, nantinya itu dampaknya itu akan membawa kita semua menjadi berkemajuan atau kita setback. Karena apa? Ternyata dari awal tidak mudah untuk menyongsong pemilu 2024. Maka tentu gitu ya, dengan semua dampak-dampak yang pro kontra seperti ini, tidak ada kemanfaatannya sama sekali. Kalaupun diubah menjadi tertutup, apakah ada jaminan gitu ya, bahwa pemilu legislatifnya nanti akan bagus? Tidak juga. Apalagi dari 8 partai yang ada di DPR RI itu juga menyatakan menolak. Bukan berarti hanya bicaranya menolak, tapi masa iya demo 8 partai kan tidak mungkin ya, tidak demo. Jadi apa yang sudah diekspresikan oleh 8 partai politik itu menurut saya harusnya menjadi perhatian khusus, apalagi para intelektual kampus gitu ya, aktivis dan sebagainya, pegiat demokrasi juga sedang tidak bersetuju. Karena fokus kita adalah sungguh-sungguh perbaikan kualitas demokrasi kita dengan dilandasi oleh penegakan hukum. Di sini ada Bang Yusril, ada Bang Refli Harun gitu ya. Bagaimana ini diberikan landasan yang kokoh gitu ya. Pemilu kita ini bukan pemilu yang main-main. Karena ketika kita gagal mewujudkan satu pemilu yang berkualitas, yang berkeadaban, maka akan setback pula kita sebagai negara bangsa. Jadi menurut saya ini serius sekali. Itu mungkin Mbak Kani, makasih.
Baik, sebenarnya bukan PDIP saja yang ingin tertutup, proporsional tertutup. Di sini ada Profesor Yusril Riza Mahendra. Beliau ini bukan PDIP, beliau ini PBB. Justru PBB ikut serta sekarang sebagai penggugat karena setuju dengan sistem proporsional tertutup. Dan lagi pula beliau khawatir para penggugat sekarang gak punya legal standing karena tidak mewakili partai, dan kalaupun mewakili partai juga tidak boleh karena partainya terlibat membentuk undang-undang itu. Karena itu Yusril sebagai partai yang netral melibatkan diri dan setuju dengan sistem tertutup. Saya ingin dengar dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Yusril, sebenarnya argumennya apa? Baik, terima kasih Pak Karni dan Bapak-Bapak dan Ibu Siti Zuhro. Kalau kita lihat dari perspektif ilmu politik, sebenarnya tidak ada sebuah sistem yang sempurna. Ya. Sistem itu selalu ada plus minusnya. Kita bisa bertanya apakah sistem federal lebih baik daripada sistem negara kesatuan? Ya, ada plus minusnya. Apakah kerajaan lebih baik dari republik? Apakah parlementer lebih baik daripada presidensial? Itu semua ada plus minusnya. Tentu kita timbang-timbang dan kemudian kita terapkan, kita evaluasi mana yang sebenarnya lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita pernah jadi negara kesatuan, pernah jadi negara serikat, balik lagi negara kesatuan. Kita pernah presidensial, parlementer, balik lagi presidensial, balik lagi parlementer, balik lagi presidensial. Jadi tidak perlu diherankan, kenapa dulu tertutup, terbuka kok balik lagi ke tertutup. Ya, selalu begitu. Ada plus minusnya, ada kekurangan, ada kelebihannya. Hanya yang menjadi persoalan adalah kalau kita lihat dari perspektif lain, perspektif hukum tata negara misalnya. Karena negara itu punya konstitusi, seperti agama punya kitab suci. Yang lain-lainnya itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan konstitusi itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agar arah perjalanan bangsa dan negara itu sejalan dengan konstitusi yang kita miliki itu. Nah, konstitusi kita itu kan bicara tentang pemilu. Presiden itu kewenangan partai untuk mencalonkan pasangan calon presiden adalah hanya partai politik peserta pemilu. Perorangan nggak bisa, ormas nggak bisa, LSM nggak bisa. Yang bisa mencalonkan hanya partai politik peserta pemilu. Kemudian bab pemilunya sendiri pasal 22 UUD 45 menyebutkan ada berapa jenis pemilu. Ada pemilu DPD, pesertanya adalah perorangan calon anggota DPD. Pemilu legislatif, pesertanya adalah partai politik. Ya, kita baca konstitusinya. Nah, sekarang kita mengatakan partai politik adalah peserta pileg. Bagaimana sistem pemilunya? Ya. Apakah distrik, apa proporsional? Kalau proporsional, apakah terbuka, atau tertutup, atau list system dan sebagainya? Lagi-lagi saya mengatakan tidak ada satu sistem yang sempurna. Akan selalu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Yang jangan kita lupakan adalah bahwa di dalam konstitusi kita itu tegas ada pasal-pasal yang mengatur tentang partai politik. Kita semua tahu yang belajar politik, kita paham bahwa partai politik itu kan didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai ideologi, pemikiran, cita-cita yang sama. Dengan asumsi bahwa masyarakat itu memang beragam dan majemuk. Bikinlah partai sesuai dengan ide,
sesuai dengan konsep, ideologi, program Anda. Karena kita menganggap masyarakat itu majemuk. Kalau masyarakatnya monolitik kayak komunis satu partai aja. Maka didirikanlah partai. Partai itu ada ideologi, ada program, dan lain-lain sebagainya. Dan orang memilih partai itu karena ada ideologi, karena ada setuju dengan program itu. Ya. Jadi tidak ada istilah partai terbuka, partai tertutup. Semua partai pada dasarnya tertutup. Hanya orang yang setuju dengan ideologi partai itu, dia masuk partai itu. Kalau dia nggak setuju, masa dia masuk jadi anggota partai itu? Nah, kecuali barangkali dengan rekrutmen sistem pemilu terbuka. Orang itu nggak pernah di kader, orang itu nggak pernah tahu ideologi dan perjuangan partainya, tiba-tiba dia muncul sebagai calon nomor 1 lagi. Itulah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran Ibu Megawati. Dan kekhawatiran saya juga. Ya. Bu Mega itu ketua PDIP, anak biologis dan anak ideologisnya Bung Karno. Saya anak ideologisnya Muhammad Nasir. Saya bukan anak biologis Muhammad Nasir, tapi anak ideologis ya. 18 tahun saya bekerja dalam satu ruangan dengan Muhammad Nasir, Syafruddin Prawira Negara, dan Burhanuddin Harahap. 3 orang tokoh masyhuri dan 3-tiganya Perdana Menteri. Paham betul saya dengan pikiran-pikiran orang-orang itu. Jadi kenapa dari dulu saya PBB walaupun partainya kecil, tetap aja saya PBB. Saya nggak pernah pindah ke partai lain, ditawarin sering, tetap saya nggak mau. Ya, karena partai itu ada ideologinya, ada programnya. Tidak mungkin saya disuruh masuk ke partai yang lain. Ya, ambil satu contoh satu ketika almarhum Pak Nurholis Majid mengatakan kepada saya, Del, gimana kalau Yusril masuk PDIP waktu itu? Masuk PDI apalah begitu. Jadi saya bilang, Pak Nurholis, kalau tiba-tiba saya masuk PDIP, jangankan orang lain yang heran. Saya sendiri pun bisa heran sama diri saya sendiri. Lah ini kok anak masyumi, dididik tokoh-tokoh masyumi, kok tiba-tiba jadi PNI? Rasanya nggak mungkin saya masuk PDIP. Nggak mungkin juga Bu Megawati terus masuk PBB, kan nggak mungkin. Jadi ada ideologinya, ada pikirannya. Ya bahwa orang pindah-pindah partai ya itu urusan pribadi dia. Ya. Tapi saya melihat partai itu ada ideologi, ada pokok-pokok pikirannya. Bu Megawati sangat prihatin dengan hal ini. Ya, partai itu kan didirikan karena ada ideologi, ada cita-cita. Lantas partai itu berjuang untuk membangun bangsa dan negaranya. Orang-orangnya dididik, dikader, berjuang untuk partai itu, untuk membesarkan bangsa dan negaranya pada akhirnya. Nah kalau sistemnya itu terbuka, nah, kebaikannya tadi sudah dikemukakan oleh Pak Andi, oleh Pak Effendi Hoeri, ya, kebaikannya, kritik akademiknya sudah disampaikan Bu Siti Zuhro, tapi sisi negatifnya adalah bahwa partai itu bisa dikooptasi oleh orang-orang yang tidak mengerti ideologi dan tidak mengerti program-program partainya. Dimasukin rame-rame, lalu partai itu nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Anggotanya di DPR ngomong maunya sendiri, enaknya sendiri, bisa-bisa, misalnya direkrut orang tiba-tiba jadi anggota DPR, malah tiap hari menghantam modernisme Islam yang menjadi ideologinya PBB, atau menjadi anggota PDIP, tapi mencaci maki nasionalismenya Bung Karno dan segala macam. Itu kekhawatirannya. Jadi sudah ada porsi untuk calon perorangan, ya tempatnya di DPD. Ya, calon partai tempatnya ada di partai politik, tempatnya ada di badan-badan legislatif di DPR. Bahwa bagaimana partai itu merekrut anggota-anggotanya, bagaimana mencalonkan. Ya, marilah kita pilih sistem yang paling ideal dan paling klop buat kita. Nah, kalau tadi dikatakan, ini kan dulu sudah diputuskan MK. Dulu kita tertutup, MK mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi. Lalu kemudian proporsional terbuka. Saya terus terang sebagai orang yang mendraft undang-undang MK itu, saya heran sama MK itu. Ya. Dalam hal yang begini dia bisa mempersoalkan remeh-temeh boleh dibilang ya, soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Tapi hal yang fundamental tentang threshold
presidential threshold yang sekarang ini aneh. 20% yang dipakai pemilu sekarang untuk yang akan datang. MK menolak setiap gugatan. 18 kali digugat di MK. Ditolak. Alasannya apa? Alasannya itu adalah open legal policy. Itu adalah kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. MK nggak bisa nilai. Lah, itu ngotot. Tidak open legal policy. Tapi yang soal sistem pemilu proporsional terbuka tertutup, MK putuskan. Padahal itu ya tidak perlu diatur dalam undang-undang dasar, tidak perlu diatur dalam undang-undang, cukup pakai peraturan KPU aja. Saya heran dengan MK ini. Ya. Itu yang perlu dipersoalkan Pak Karni. Ya, barangkali kalau ada hakim MK di sini bisa kita debat rame-rame. Ya, walaupun ya kita mengatakan ya MK itu ya dalam ilmu hukum itu selalu dikatakan putusan pengadilan itu harus dianggap benar. Walaupun secara akademik bisa dipersoalkan. Makanya saya dulu belajar hukum, saya ngambil doktor ilmu politik. Ya. Karena saya tahu ada kelemahan ilmu hukum. Sudah dapat doktor ilmu politik, saya ambil lagi doktor filsafat. Karena saya tahu mesti ada kritik filsafat terhadap hal ini. Jadi ya minta maaf mungkin saya tidak melihat dari segi ilmu hukum ya. Saya juga belajar politik juga, minta maaf saya. Cukup mengerti juga saya ilmu politik itu, dapat doktor politik juga toh begitu. Jadi saya kira coba kita renungkan kembali ya. Ya. Sekarang ini yang setuju proporsional tertutup ya cuman PDIP sama PBB. Ya, hanya dua partai ya. Kemarin memang kita bicara. Saya bicara dengan Pak Ahmad Basarah, bicara dengan Ibu Mega juga sepintas ya. Karena mungkin PDIP tidak bisa maju sebagai pihak terkait. Karena PDIP ikut terlibat dalam menyusun. Nah, PBB tidak ikut menyusun, maka PBB mendaftar sebagai pihak terkait dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dan nanti akan memberikan keterangan. Jadi sekali ini memang barangkali ya nasionalis dan Islam modernis itu bisa satu pikiran menghadapi kali. Begitu. Terima kasih Pak Karni. Kalau di konstituante begitu, gak lama banget putusan konstituante. Sampai keluar dekret. Ya, itu kan soal lain lah itu. Tapi keterwakilan ya daerah di tertutup itu ya hampir tidak terlihat. Karena yang menentukan pusat. Dan kalau terbuka kan bisa caleg-caleg itu dari wilayah masing-masing muncul. Calon-calon baru muncul. Beda dengan tertutup. Iya memang saya katakan tadi ya segala sesuatu ada plus minusnya. Ya. Jadi yang saya nggak akan bicara plusnya lagi karena sudah Pak Andi sama Pak Effendi Hori sama. Ya. Tapi sistem itu selalu berubah-ubah. Ya. Banyak orang mengatakan pada saya, oh kita menghormati dan sangat menghormati almarhum Muhammad Natsir karena beliaulah yang mengembalikan Indonesia kepada negara kesatuan. Sistem negara mosi integral. Jadi banyak orang menyangka Pak Natsir itu pendukung keras negara kesatuan. Saya bilang enggak. Pak Natsir itu ikut PRRI. Sesudah PRRI itu dihajar sama tentara, PRRI itu kemudian mereorganize dirinya. Dan mereka mendirikan Republik Persatuan Indonesia dengan sebuah sistem federal. Dan Perdana Menterinya Syafruddin Perwira Negara. Saya interview Pak Natsir dulu Bapak mempertahankan negara kesatuan, tapi di PRRI Bapak mempertahankan negara federal. Dia bilang, mana yang lebih baik sistem itu ya tergantung apa yang kita butuhkan pada suatu saat. Dia bilang, bisa republik. Siapa mengatakan bahwa republik lebih baik dari kerajaan? Ya. Spanyol itu dulu kerajaan. Ya. Jadi republik, sempat jadi kerajaan, jadi republik lagi. Ya.
Jadi kerjaan lagi sekarang. Jadi nggak selalu juga kita mengatakan bahwa ya Malaysia itu sistem kerajaan, mungkin juga dalam banyak hal lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Malaysia, barangkali dengan kita. Ya, kita memilih sebuah republik dengan segala plus minus yang ada di dalamnya juga. Saya kira begitu Pak Karni. Baik. Saya bisa nambah sedikit. Pak Karni kalau bisa saya jawab juga. Silakan. Baik. Jadi memang setiap sistem itu ada plus minusnya. Persoalannya adalah kita mau ke arah mana republik ini? Ke arah kedaulatan rakyat, pemberdayaan rakyat, atau pemberdayaan elit partai, pimpinan partai. Kalau kita menggunakan, kita juga tahu konsekuensinya. Kalau kita menggunakan sistem tertutup, yang akan muncul adalah kader-kader jenggot. Yang akarnya ke atas, bukan ke bawah, bukan ke rakyat. Orang-orang yang ada, kader-kader yang ada di daerah, pasti tersingkir. Karena kader-kader yang dekat dengan elit partai yang ada di pusat, yang akan dapat nomor 1. Kader-kader yang ada di daerah, sebenarnya kualitasnya bagus, tapi karena dia jauh dari pimpinan partai, pasti dapat nomor 1. Sekarang kita mau, memang ada plus minusnya. Tapi sekali lagi, kita mau ke arah mana? Kalau kita mau ke arah kedaulatan rakyat, memperkuat kedaulatan rakyat, di mana rakyat punya kedaulatan untuk memilih wakil-wakil rakyat, atau kita mau ke arah di mana pimpinan partai menentukan semuanya, yang menciptakan oligarki partai. Mau ke arah mana kita? Itulah plus minusnya. Kalau saya, pilihan kita adalah kedaulatan rakyat. Biarkan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Tapi juga ada kok kekuasaan partai-partai tetap menentukan siapa yang dicalonkan. Ada 10 kursi di satu daerah pemilihan. 10 kursi itu yang menentukan adalah pimpinan partai. 10 itu yang mana nomor 1, yang mana nomor 2 sampai nomor 20 yang tentukan pimpinan partai. Kalau ada partai kemudian memasukkan orang-orang yang bertentangan ideologinya, salah pimpinan partai itu sendiri. Mau masukkan ke dalam caleg kan pimpinan partai yang punya kewenangan. Tidak bisa orang menjadi caleg kalau pimpinan partai tidak mendaftarkannya sebagai DCS, daftar calon sementara di KPU. Tidak mungkin tanpa pimpinan partai. Karena itu saya rasa memang sekali lagi ada plus minus, tapi arah kita mestinya konsisten. Sebenarnya kalau kita tidak suka dengan proporsional tertutup atau proporsional terbuka, ada banyak sistem pemilu lainnya. Sistem pemilu ada namanya sistem mix, campuran antara distrik dan proporsional. Itu seperti di Jerman. Kalau supaya ada kewenangan partai untuk mencalonkan orang-orang pimpinan partai di dalam kursi proporsional yang berlaku bersifat nasional. Itu yang dilakukan di Jerman. Tapi selebihnya adalah sistem kursi distrik. Kemudian ada sistem distrik murni, seperti juga berlaku sekarang di Malaysia misalnya, ada tetangga kita. Ada lagi sistem di Australia, yang dimana mencegah ekstremitas, karena ada proses ranking system di situ. Nah, ada pilihan-pilihan. Saya setuju Pak Yusril bahwa urusan begini bukan urusannya MK. Ini open legal policy mestinya. Bukan urusan MK menentukan menerima tuntutan. Karena kalau begini terus, ini open legal policy. Persis sama dengan kalau justru saya setuju juga kalau yang soal ini saya setuju dengan Pak Yusril soal threshold, mestinya itu yang diadres oleh Mahkamah Konstitusi, bukan urusan sistem pemilu semacam ini. Ini open legal policy. Kita bicarakan kalau perlu ada referendum. Referendum mestinya kita mulai juga harus berpikir kemungkinan bagaimana menanyakan kepada rakyat mana yang di dalam demokrasi maju sekarang ini ada referendum. Cuma kita memang trauma kalau referendum dipakai untuk separatisme. Tapi kan kita bisa membatasi referendum mana saja yang perlu dilakukan untuk hal-hal yang yang sangat menentukan hajat hidup orang banyak, termasuk urusan begini, mestinya bisa dilakukan referendum, bukan di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu, Bang Karni. Baik Bu Siti Zuro tadi Bu. Iya, menarik ini ya menurut saya. Bang Karni, menurut saya ini memang jelas demokrasi kita sedang ditarik mundur ya, tentunya karena elit bersengketa menurut saya. Tidak sedang mendorong tapi menjadi faktor yang constraining ya, menghambat proses demokrasi kita. Dalam satu teori yang idealnya gitu ya,
2 kali pemilu nasional itu sebetulnya sudah cukup kita beranjak ke satu sistem demokrasi yang tidak prosedural lagi. Prosedural ini kan cuman seeing like demokrasi, bukan demokrasi yang sebenarnya, bertopeng, cuman hanya SOP-nya gitu ya, prosedurnya saja yang yang dipenuhi. Jadi bukan substansinya. Maka ini yang membuat kita sebetulnya berlama-lama di sistem prosedural. Karena elit aktornya ini yang bersengketa sendiri, berkonflik sendiri. Ini satu contoh yang konkret. Jadi kita ini sepakat tidak sih dengan sistem demokrasi? Berkonsisten tidak gitu. Mana konsistensi kita gitu kan? Jadi kita pertanyakan sekarang. Kalau kita konsisten dengan demokrasi, seharusnya gitu ya, sejak awal bukan trial and error. Saya sependapat ya apa yang dikatakan oleh Bang Yusril tadi itu ada studi empirik yang menunjukkan ada dinamika di situ. Tapi negara ini sudah usianya 77 tahun. Demokrasi yang kita laksanakan sejak 98 sampai 2023 ini sudah berapa lama ini? 24 tahun ya. Sudah lama menurut saya ini adalah kebengalan kita untuk memang tidak mau move on gitu ya, tidak mau maju. Kita bersepakat dengan era yang sudah digital seperti ini, berpikir kita ini berubah gitu ya, bergeser menjadi tidak analog lagi gitu ya. Jadi apa yang sudah trial and error dan empirically ya, secara empirik menunjukkan dampak-dampak yang tidak positif, yang negatif seperti ini, mestinya ke depan kita itu memperbaiki. Nah, inilah saatnya kita menyongsong pemilu 2024 itu membenahi semuanya. Jadi apalagi kualitas hukum kita dalam keadaan di titik yang luar biasa jatuhnya. Masih ditambah dengan elit-elit yang tidak satu paham dalam membangun demokrasi. Lah ini yang arah tadi itu, arah kita itu mau menuju 2045 yang seperti apa? Kalau seperti ini, kita harus menciptakan prakondisi Bang Karni dalam berdemokrasi kita, dalam membangun sistem politik kita. Jadi ada komitmen dan konsistensi yang betul-betul gitu ya. Dalam hal ini adalah tidak poco-poco gitu ya. Kalau kita poco-poco seperti ini, tentunya jadi aneh gitu. Sementara kita sudah membuka pilpres itu dengan langsung. Berarti bottom up di situ kan. Mengapa kita sepakat dengan pilpres langsung kalau itu konsekuensi logisnya pelibatan masyarakat luas. Jadi bottom up. Nah sekarang ditarik untuk lebih top down, lebih elitis demokrasi kita. Tentu itu akan ada resistensi yang luar biasa. Baik dari elit partai maupun dari tentu gitu ya, masyarakat luas. Nah ini kita itu bertanya melalui forum ini gitu ya. Kita ini sedang menapaki arah yang benar atau kita sengajakan memang langkah kita distortif. Kita harus tegas sekali loh ini. Karena Indonesia ini tidak hanya kita tidak boleh inward looking. Kita harus mulai melihat bahwa kita ini akan berkompetisi dengan negara-negara seperti ASEAN, Asia Pasifik gitu ya, dan bahkan global. Dan ini yang mensyaratkan kita gitu ya, bahwa demokrasi yang di Indonesia ini harus demokrasi yang memang berbasis betul-betul gitu ya pada budaya kita, pada nilai-nilai budaya luhur kita. Jangan seperti sekarang ini, nilai-nilai kita seolah-olah sudah kita hapus begitu saja. Kita berat sekali. Jadi mohon gitu ya, para elit, para tentu gitu ya, pemilik-pemilik partai ini gitu ya, bahwa partai itu sudah diberikan payung yang kuat oleh konstitusi kita, bukan berarti dengan otoritas tadi itu lalu akan semena-mena, bukan. Mana responsibilitasnya? Itu mungkin Bang Karni. Makasih. Baik. Sekarang kita dengar pakar hukum tata negara Refli Harun. Makasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh keren jadas dia, nggak boleh ya. Ya, Bang Effendi Khairi, Bang Andi ya, kemudian Bang Nababan, Bang Yusril dan Mbak Wiwi ya.
Saya ingin menyampaikan 6 hal ya, saya sudah tulis ini 6 hal ini. 1, nanti saya elaborasi setiap poin itu. Tidak ada sistem pemilu yang absolut unggul dari yang lain. Itu satu statement saya. Yang kedua adalah sejak pemilu 1955 Indonesia itu selalu menerapkan sistem proporsional. Jadi kita tidak pernah mengubah sistem sesungguhnya. Kalau kita bicara sistem pemilu. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan sistem pemilu apa yang harus diterapkan di Indonesia. Itu statement saya. Yang keempat, isu sistem pemilu bukan isu tentang konstitusionalitas, norma, tapi mengenai yang tadi yang dikatakan open legal policy. Jadi nanti ada penjelasannya masing-masing. Kemudian yang kelima, saya mengatakan MK tidak mungkin mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka itu inkonstitusional kalau didasarkan pada putusan sebelumnya. Paling tidak itu statement saya tidak mungkin mengatakan itu inkonstitusional. Yang keenam adalah saya bahkan berani mengatakan permohonan harusnya ditolak, bahkan sejak permulaan legal standingnya harusnya tidak diterima. Oke, saya memulai dari poin pertama. Saya setuju dengan Bang Yusril tadi, tidak ada sistem pemilu yang sama sekali unggul. Bahwa kita tahu bahwa di dunia ini ada 4 besaran sistem pemilu. Yaitu sistem pemilu proporsional, sistem mayoritarian atau sering disebut distrik, kemudian semi proporsional atau mixed system, dan sistem lainnya. Lainnya tuh yang aneh-aneh gitu-gitu dimasukkan yang lainnya semua. Nah, Indonesia sejak pemilu 55 itu selalu menetapkan sistem pemilu proporsional. Hanya variannya yang berbeda. Yaitu sejak tahun 2004 Indonesia menerapkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka atau open list PR system, open list proportional representation system. Itu istilah teknisnya. Jadi bukan 2008, 2009, 2004. Dan memang Partai Demokrat tidak terlibat dalam proses pembentukan undang-undangnya. Karena Partai Demokrat baru hadir setelah pemilu 2004. Karena itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu. Jadi Bang Karni, ketika reformasi ini terbit tahun 98, kita kemudian pemilu pertama kali tahun 1999. Salah satu oknumnya adalah Andi Malarangeng. Karena anggota KPU waktu itu dari pemerintah kan. Dan pada waktu itu yang diterapkan adalah closed list PR system atau sistem proporsional dengan daftar tertutup. Di mana kita tahu PDI Perjuangan menang dengan hampir 33-34%. Pada waktu itu ada ketidakpuasan. Waduh, kalau begini kita beli kucing dalam karung. Maka pada pemilu 2004 kemudian diterapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi bapak-bapak semua, pemirsa sekalian, sistem pemilu itu biar kita juga paham, saya kira paham sebagian besar dari kita, yaitu menentukan bagaimana konversi suara menjadi kursi. Jadi penentuan calon terpilih itu bukan sistem pemilunya. Sistem pemilu itu adalah konversi suara menjadi kursi. Kalau dia berdasarkan proporsi perolehan suara, maka disebutlah dia proportional system. Kalau tidak berdasarkan proporsi, misalnya first past the post, suara terbanyak, maka disebutlah dia mayoritarian. Pokoknya siapa yang paling banyak, dia yang menang. Jadi tidak didasarkan pada proporsional. Atau seperti di Jerman, mixed system. Separuh jalurnya mayoritarian, separuh jalurnya proporsional. Nah, kita sejak pemilu 55 itu menerapkan sistem pemilu proporsional. Hanya karena kita tidak puas, wah kalau begini, maka tertutup begini kita tidak bisa memilih langsung, tergantung ketua partainya. Maka kemudian pada pemilu 2004 pertama kali diterapkan pemilu sistem proporsional terbuka. Hanya penentuan calon terpilihnya 100% BPP pada waktu itu. Jadi karena 100% BPP yang terpilih melalui jalur open list ini hanya 2 orang saja. Saleh Yasid di Riau dan Hidayat Nur Wahid di Jakarta. Yang lainnya kembali kepada nomor urut.
Karena normanya begitu. Kalau tidak mencapai BPP 100%, kembali kepada nomor urut. Maka yang nama-nama yang banyak di surat suara itu nggak ada gunanya. Karena akhirnya kembali kepada nomor urut juga seperti pemilu 1999. Nah, karena itulah kemudian dievaluasi lagi. Kalau begitu nggak bisa dong 100% BPP. Maka menjelang pemilu 2009 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Undang-Undang 10 2008 itu menetapkan bukan 100% BPP, tapi 30% BPP saja cukup. Itu. Tetapi rupanya Muhammad Soleh yang tadi dikatakan Bang Andi nggak puas. Waduh, kalau 30% BPP ini ya nggak adil dong. Karena normanya adalah kalau misalnya partai itu dapat 5 kursi, yang memperoleh 30% BPP itu 6 orang, maka yang dicari nomor urut terkecil. Maka orang ke-6 yang nomor urutnya besar terpelanting walaupun dia suaranya paling besar. Maka kata MK, ini tidak kompatibel, ini inkonsisten. Karena di satu sisi itu open list, tapi di sisi lain kok masih seperti ada anasir close listnya. Tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum. Maka kemudian MK batalkan 30% tersebut dan MK katakan bahwa penentuan calon terpilihnya adalah siapa yang memperoleh suara terbanyak. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, bukan MK yang menentukan sistem pemilu yang PR sistem yang open listnya. Tetapi anggota DPR sendiri yaitu anggota DPR tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Yang Demokrat tidak ada. Jadi benar. Waktu itu dinamakan dia bilang tertutup terbatas. Ya, tapi nggak ada istilah itu teknisnya itu. Itu ala-ala kita aja. So, saya minum dulu sebentar. Nah, jadi Hasto keliru besar kalau mengatakan bahwa tidak ingat SBY, tidak ingat sejarah, lupa dengan sejarah. Karena SBY nggak buat itu sebenarnya. Jadi itu melalui permohonan. Oke, itu satu statement saya. Nah, karena itu, kalau kita misalnya ingin memilih sistem pemilu ini adalah variabel yang dinamis. Karena dia variabel dinamis, tidak boleh dia di-lock oleh Mahkamah Konstitusi. Coba bayangkan, kalau MK mengatakan bahwa yang konstitusional itu adalah tertutup, kemudian yang tidak konstitusional itu adalah yang terbuka, wah gawat nanti. Artinya ke depan, for the future, kita nggak bisa lagi mengubah sistem pemilu. Kecuali didasarkan pada yang namanya the living constitution. Wah itu maunya MK saja. Kalau bilang the living constitution kita bicara tentang bukan lagi pemerintahan yang didasarkan pada kesepakatan rakyat. Tapi juristrokrasi. Jadi kesepakatan para hakim saja. Oke, itu satu statement. Nah kemudian saya lengkapi pernyataan saya tadi ya. Undang-Undang Dasar 45 tidak menentukan sistem pemilu apa yang harus diterapkan. Saya baca permohonan atau statement dari PDIP. Katanya salah satu anasir yang bisa mengatakan bahwa kita adalah closed list PR system adalah karena di dalam konstitusi kita dikatakan bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Wah, kalau peserta pemilu partai politik itu pastilah closed system, PR system. Saya katakan boro-boro sistem pemilunya. Tertutup atau terbuka. Sistem pemilunya sendiri tidak menentukan apakah pesertanya partai politik atau tidak. Karena dalam yang namanya proporsional tertutup, itu bisa juga calon perseorangan ikut. Itu terjadi pada pemilu 55. Pemilu 55 itu ada calon perseorangan dan menang dia. Coba lihat urutan kedua menang itu siapa namanya, lupa saya. Pokoknya namanya nama Ningrat Jawa. Jadi di dalam sistem pemilu proporsional pun bisa saja perseorangan ikut. Jadi yang membedakan adalah sebenarnya kompatibilitasnya, perbandingannya bukan dia partai politik dan perseorangan, tetapi partai politik dan calon independen atau calon perseorangan, yaitu calon non partai politik. Nah seperti di Amerika Serikat misalnya, pesertanya tetap partai politik, partai Demokrat, Partai Republik, Partai Libertarian, Partai
Constitution Party, Socialist Party, banyak di partai di Amerika Serikat. Partai komunis juga ada. Calon presiden di Amerika Serikat kemarin itu ada 1.212, bukan 2, bukan 3, tapi 1.212, tapi rontok, akhirnya 4 terakhir. Nah, jadi Bang Karni, kalau kita lihat seperti ini, maka tidak betul statement yang mengatakan bahwa karena pesertanya adalah partai politik, maka sistem pemilu proporsional dan tertutup. Kalau saya mengatakan kita mau mengubah ke sistem distrik pun bisa, tapi kalau kita mengubah ke sistem mayoritarian atau distrik, tetap saja tidak boleh calon perseorangan kalau based on constitution. Karena konstitusi sudah mengatakan pesertanya harus dari partai politik. Jadi itu soalnya. Kenapa? Kok calon perseorangan nggak dikasih tempat? Ada tempatnya, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Itulah sebabnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalau dia pengurus partai politik nggak boleh dia nyalon anggota DPD. Osman Sabta korbannya, yaitu putusan MK ya. Kemudian yang ketiga tadi, yang keempat saya mengatakan ketiga ya, isu sistem pemilu bukan isu tentang konstitusionalitas norma tapi open legal policy. Sepertinya kita sepakat di sini. Jadi MK jangan go forward, jangan memutuskan apa-apa mengenai sistem pemilu ini. Karena kalau MK mengatakan yang konstitusional itu adalah yang tertutup, ya kita nggak bisa lagi berubah nanti. Saya setuju bahwa yang namanya sistem pemilu itu kita harus evaluasi berdasarkan pemilu yang sudah kita lakukan. Tapi ya jangan di tengah jalan begini. Kalau di tengah jalan gini rusak sistem kita nantinya. Jadi nanti setelah pemilu berakhir 2024, evaluasilah kelemahannya apa, kelebihannya apa dan lain sebagainya. Karena pilihan terhadap sistem pemilu itu ditentukan apa tujuan kita dengan membuat atau memilih sistem itu. Apakah kita lebih berat kepada kedaulatan rakyat? Apakah kita lebih berat kepada party ID? Penting juga party ID itu. Karena sekarang kan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, kira-kira gitu. Nggak penting ideologi partai politik, yang penting pokoknya hari ini saya ditolak di PDIP, masuk PBB saya. Kan bisa kan? Oh bisa, sangat bisa. Dari swing ke kanan ke kiri bisa. Nah karena itu kemudian dengan sistem pemilu kita ingin perkuat apanya? Partai politiknya kah? Kedaulatan rakyatnya kah? Atau kita ingin memilih pemilu, sistem pemilu yang sederhana, biar curangnya itu gampang dikontrol, misalnya begitu. Jadi sangat tergantung kebutuhan kita. Sekali lagi, MK jangan go forward menurut saya ya. Kemudian, MK tidak memutuskan 2008. Jadi tahun 2008 itu, MK tidak memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka. Tahun 2008, MK itu memutuskan calon terpilih. Jadi whenever Anda memilih open list, maka harus bersanding dengan suara terbanyak. Itu putusan MK. Tapi kalau misalnya kita mau memilih yang tertutup, maka berarti tidak ada listnya. Cuma sekali lagi itu open legal policy, bukan urusannya Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi saya luruskan, MK tidak pernah memutuskan memilih sistem pemilu. Karena itu MK aneh kalau dia mengatakan bahwa yang namanya open list itu inkonstitusional, artinya dia memilih. Kan memilih itu bisa positif, bisa negatif. Bisa mengendorse, bisa mengoppose. Kira-kira begitu. Kemudian terakhir, saya mengatakan permohonan harus ditolak ya. Atau bahkan tidak terima legal standingnya. Kenapa tidak terima legal standingnya? Begini, betul kata Prof. Yusril, MK ini aneh. Yang harusnya legal standingnya diterima, ditolak. Yang harusnya ditolak, diterima. Ya kan? Demikian juga permohonan, yang harusnya bukan dia proses, diproses. Yang harusnya dia putuskan menang, dia kalahkan dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya paling gampang adalah, bagaimana mungkin partai umat misalnya tidak diterima legal standingnya ketika mengajukan presidential threshold. Padahal udah jelas kan dia dirugikan. Kan secara potensial dia pasti dirugikan. Oke, tapi itu masa lalu. Saya mengatakan MK itu ada dua rezim kalau soal bicara tentang legal standing.
rezim kendor sama rezim ketat. Dua rezim ini suka-sukanya MK. Kalau dia mau nolak permohonan, dia pakai rezim ketat. Kalau dia mau kabulkan permohonan, dia pakai rezim kendor. Sebagai contoh ya, ada seorang warga Muara Karang mempermasalahkan masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi. Diterima legal standingnya. Apa urusan dengan warga Muara Karang tersebut? Sementara Gatot Nurmantio yang pengen jadi calon presiden mengajukan presidensial trust ditolak. Yusril Iza Mahendra mengajukan juga, ditolak juga. Aneh kan? Jadi warga Muara Karang itu lebih berharga dibandingkan Yusril Iza Mahendra dan Gatot Nurmantio. Nah, karena itu saya pakai rezim yang ketat. Kalau pakai rezim yang ketat, maka yang namanya sistem pemilu ini adalah domainnya partai politik. Karena di dalam konstitusi, peserta pemilu itu adalah partai politik. Sehingga konstitusi sendiri yang memberikan a constitutional standing bahwa itu adalah urusan partai politik. Bukan urusan warga Muara Karang tadi atau 5 warga yang sekarang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Itu saja Bang Kari, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, karena mayoritas itu selalu disalahkan, bagaimana kalau sesekali dalam pemilu kita biarkan yang kelompok yang kalah itu yang memerintah. Robert Brown, penulis Amerika. Kita ketemu LC akan datang.